Kita masuk bulan yang baru, amin. A broken heart as a living and acceptable. Bener gak sih bahasa Inggrisnya? Acceptable sacrifice. Kita mau belajar tema ini sepanjang bulan ini, amin. Belajar bagaimana sikap hati dalam menyembah. Bagaimana kita belajar jadi orang yang dunia bilang, udah lo gak layak melayani Tuhan. Enggak, kita mau belajar pada bulan hari ini untuk orang-orang yang luar biasa yang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Untuk bilang bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kasih-Nya memulihkan kita. Kasih-Nya membuat kita memilih untuk semakin sungguh ikut Tuhan. Amin. Dan juga benar apa yang Pika bilang di 2 persembahan minggu lalu. Tiap hari Minggu itu waktu yang kita senang, maksudnya suka cita banget ya untuk kayak gak sabar mau datang hari Minggu gereja sama-sama dengan keluarga di dalam Tuhan untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya sendiri sangat menghargai Bapak Ibu Saudara yang datang tepat waktu setiap datang ke gereja. Saya pun menghargai Bapak Ibu Saudara keluarga kita yang terlambat datang ke gereja. Tapi karena kita mengasihi, kita perlu menasihati, hey, minggu depan datang lebih tepat waktu yo, gitu kan. Akan lebih indah. Kalau nanti datangnya pas khotbah, sayang banget, kan gitu kan. Amin. Karena kita mengasihi mereka. Amin. Mari bawa sembah kita, mari bawa syukur kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu tak terbatas. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Yes. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Amin. Wow. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosa kami. Tiada Kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih-Mu Bapa, betapa besar
dapat membuat kami berjalan bersamamu lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhanku Yesus. Kami berharga di matamu. Kami bawa syukur kami pagi ini dengan hati yang baru. Betapa besar kasih yang sejati, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih Bapa, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih, betapa besar kasih pengampunan yang sempurna di atas kayu salib untuk kami. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Terbuka di hadapanmu Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mazmur 51 ayat 17 sampai 19. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kami masuki bulan yang baru dengan tema yang baru. Dan kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Kau yang sanggup lihat kedalaman hati kami. Bahkan seringkali kami bisa tutupi itu Tuhan. Kami selalu bilang kami baik-baik aja Tuhan.
Kami merasa kuat Tuhan, apapun itu Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang maha tahu. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan bulan ini Tuhan. Bahwa Engkau mau cari hati yang hancur menyembah Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan. Kami masuki betul-betul dengan sungguh bulan yang baru ini Tuhan. Kami aminkan bulan ini adalah bulan perubahan hati kami. Sehingga itu mempengaruhi setiap aspek kehidupan kami di rumah, pekerjaan, pergaulan. Waktu hati kami murni di hadapan-Mu. Itulah persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap jiwa akan melihat Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan selalu satu hal yang terus kami mau nyatakan. Syukur, syukur dan syukur. Bersyukur untuk hari yang baru. Kami bawa syukur dengan segenap hati kami. Engkau yang layak dipuji, disembah selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kenisa katakan, amin.
is drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is His weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings the Jericho down. Long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise you, Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise you. Praise the Lord, oh my soul. I'm praised 'cause you're sovereign, praised 'cause you reign, praised 'cause you rose and defeated the grave. I'm praised 'cause you're faithful, praised 'cause you're true, praised 'cause there's nobody greater than you. I'm praised 'cause you're sovereign, praised 'cause you reign, praised 'cause you rose and defeated the grave. I'm praised 'cause you're faithful, praised 'cause you're true, praised 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. We pray. Praise the Lord, oh my soul. We praise you. Praise the Lord, oh my soul. We praise you, Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Terimalah persembahan syukur kami Tuhan. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Tiba waktunya kita memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik. Sebelum saya menikah dengan istri saya, Bapak Ibu, saya mengalami satu masa yang kalau bisa saya nggak lalui, yaitu masa jomblo. Saya jomblo rekor terlama yaitu 8 tahun Bapak Ibu. Dan beratnya sebenarnya bukan kesendiriannya, tapi buliannya yang saya nggak kuat gitu ya. Jadi ada satu masa bangsa Indonesia ini menganggap jomblo itu sebagai satu penyakit yang sangat memalukan. Dan apesnya saya lagi jomblo pada masa itu. Dan di situ saya dibully di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Dan kalau saya kumpul sama keluarga gitu lagi ada arisan keluarga, semua orang bawa sepupu-sepupu, bawa pacarnya. Saya pergi bareng sama Pak Marno dan Bu Lili aja gitu ya. Jadi saya bilang sama mama, udahlah saya nggak usah ikut arisan-arisan ini, sakit kali hatiku mak gitu. Tapi di situ saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen punya pacar dong, pengen happy hidupku ya kan ya. Puji Tuhan saya dapat Bapak Ibu pacar. Tapi seminggu kemudian saya diputusin sama pacarnya. Karena dia
masih sayang sama mantannya. Aduh, apa-apaan ini Tuhan, ya kan? Nggak udah sakit hatiku ini Tuhan gitu ya. Hancur hatiku, ya kan? Tapi di situ adalah momen yang sangat penting dalam hidup saya ternyata, karena kejadian mengenaskan itulah yang membuat saya ketemu dengan istri saya. Jadi istri saya itu sebenarnya tujuannya kasihan sama saya. Dia udah berjanji sama dirinya kalau saya nggak akan mau punya pacar kayak Mario, kerjaannya cuma di gereja aja. Jadi karena kejadian itu dia terpaksa kasihan nemenin saya pulang kantor, dia ngobrol mungkin setiap hari ketemu. Itu yang membuat dia ternyata Mario lucu juga ya gitu ya. Akhirnya saya menikah dan saya punya anak. Dan istri saya lah yang membuat saya menjadi laki-laki yang jauh lebih baik gitu. Dia menuntun saya pekerjaan demi pekerjaan yang saya pikir, Beb saya ini nggak pinter loh, saya ini cungpret di kantor. Nggak, kamu pasti bisa, kamu pintar, kamu yang penting beriman aja melangkah. Dan akhirnya saya bisa sampai di posisi ini, saya bisa punya keluarga yang baik. Istri saya turns out to be menjadi wanita yang sangat cantik, punya keluarga dari istri saya yang sangat baik gitu. Dan saya sangat bersyukur kalau saya lihat ke belakang, ternyata kejadian memalukan tersebut gitu ya, kejadian itu bukan musibah, tapi ternyata itu dipakai Tuhan untuk membawa saya ke arah yang jauh lebih baik. Ternyata di balik pintu yang tertutup, di balik opportunity yang hilang, di balik kekasih yang pergi gitu ya, ternyata ada satu pintu lagi yang Tuhan sediakan untuk dibuka buat kita yang jauh lebih baik. Ada opportunity baru yang Tuhan pengen kasih buat kita. Walaupun ada kekasih yang pergi, ternyata ada istri yang ingin disiapkan sama Tuhan untuk saya nikahi. Dan betul apa kata papa saya, dia selalu bilang, Dek, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. So Bapak Ibu, saya nggak tahu, mungkin kita semua kesini punya momen nggak enak dalam kita, mungkin kita punya broken heart ya kan, punya opportunity yang hilang, pintu yang tertutup, dan itu paling nggak enak. Dan kita percaya Bapak Ibu, hari ini kita bisa bawa apa yang udah terjadi dalam hidup kita, dan kita percaya sama Tuhan kalau ternyata hal-hal yang buruk itu dipakai sama Tuhan. Itu bukan hal buruk ternyata, tapi dipakai sama Tuhan untuk membawa kita ke opportunity yang baru, pintu yang lebih baik lagi, kekasih yang baru. Yuk mari kita berdoa, karena hidup kita dipelihara sama Tuhan untuk mendapatkan hari depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa surga, terima kasih kalau hari ini Engkau sudah kumpulkan kami di sini sebagai satu keluarga untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah terjadi dalam kehidupan kami, mau itu enak, mau itu enggak enak. Tapi kami bersyukur, kami bersuka cita karena kami punya Tuhan yang memelihara hidup kami, yang selalu menyertai kami, yang selalu memimpin kami, yang selalu menuntun kami ke jalan yang lebih baik, yang membuat kami tahu kalau hidup kami akan mendapatkan hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami memberikan yang terbaik. Berkati supaya pemberian kami akan menjadi berkat bagi kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami nyatakan kami perlukan keajaiban dari-Mu saja Tuhan. Butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, mengakui bahwa Kau satu-satunya sumber, tiada dari yang lain Tuhan. Dengan hati kami menyembah, Kau Tuhan yang terima kami apa adanya, dan Kau yang jadikan kami sesuatu yang jadi kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu, sungguh perlu, kami perlukan keajaiban yang hanya Kau sanggup melakukan, hanya Kau yang sanggup melakukannya Tuhan. Kami percaya
Tuhan. Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now these grace-born hearts sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find a way and contrite heart, shoulder its burden, carried it into the light. Oh Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now these grace-born hearts sing out your praise. Oh Jesus, I need you to worship. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now these grace-born hearts sing out your praise forever. Your grace, your sufficient grace. Your grace, your sufficient grace. Tak pernah habis kasih. Kami ingat-ingat terus. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, remember
behind. You are the hope of glory. Your loving Selalu ada Tuhan. has never Selalu ada Tuhan. rise before me. Rise Remember, remember love. Remember mercy, rise before me, rise behind me. Your loving Kindness has never never failed me. Rise before me, rise behind me. oh, sing Jesus. I need you Yes, Lord. Yes, Lord. every morning. Yes, Abba. Yes, Father, we need you, I Lord. need you Thank you, Jesus. here now. Yes, Lord. This grace for Yes, yes, yes. You have grace for our heart, Lord. grace Because of your grace, Lord. Jesus, Jesus. Yes. Oh, Jesus. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace for heart sing out your praise forever. Ya Tuhan tiap jam. Thank you, Jesus. Ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Thank you, Lord. Terima kasih. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Amin. Engkaulah yang memberi Thank you, Jesus. sejahtera penuh. Satu tiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sebagaimana pujian kami, Tuhan. Kami mengundang Engkau untuk hadir di tempat ini. Dan memberkati setiap kami. Lawat setiap kami, Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami. Kami semua membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami butuh firman-Mu pada pagi hari ini. Speak to every each of us, Father God. As a corporate as well as privately, Lord God. Baik secara bersama-sama maupun secara pribadi, lepas pribadi. Engkau lawat kami. Pakai hambanya sebagai penyalur akan firman Tuhan. Hambanya lah seorang donkey, Tuhan. Aku semua sebagai keledai, Tuhan. Tuhan tunggangi, Engkau arahkan ke mana Engkau mau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kita semua yang siap berkat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Wow, silakan duduk Bapak sekalian. Man, makasih tim. Thank you so much. Such a blessing. Tuhan baik, amin Bapak sekalian. Kita udah masuk bulan yang baru, bulan April. Dan bulan ini tema kita baru lagi, a broken heart as a living and acceptable sacrifice. Hati yang hancur sebagai kurban yang berkenan. Yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Wow, Bapak Ibu sekalian, tema ini hasil kolaborasi antara Ibu Friska Rorim Pande,
Ibu Meda Punggawa dan saya waktu kami lagi ngobrol-ngobrol. Kayaknya bulan ini kita pakai ini ya. Dan ternyata Bapak-Bapak sekalian, God knows every need of every each of us. Amin. Tuhan tahu kebutuhan kita masing-masing. Amin. Oh, Tuhan baik banget. Tuhan baik banget. Tema ini terambil dari Mazmur 51 ayat 18 sampai 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Wow, wow. Ini dikatakan oleh Daud beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun sebelum kedatangan Yesus. Ini dikatakan oleh Daud, bayangkan sebelum perjanjian lama di mana Yesus datang untuk menebus dan membuat perjanjian yang baru bersama umat manusia yang namanya perjanjian kasih karunia dan anugerah, yang sebelumnya masih hidup di dalam perjanjian lama yang masih dalam bentuk hukum. Daud sudah mengatakan, aku lebih berkenan kepada persembahan hati yang hancur daripada persembahan kurban yang kau berikan. Wow. Daud luar biasa Bapak sekalian. Hatinya sungguh melekat sama Tuhan. Karena itu dia bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Ini perjanjian lama loh Bapak sekalian. Yang diaplikasikan dalam perjanjian baru. Dalam bahasa Inggrisnya itu lebih enak. Coba bahasa Inggrisnya. You do not delight in sacrifice or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. My sacrifice, O God, is broken spirit. A broken and contrite heart. You, God, will not despise. Wow. Saya berusaha untuk cari latar belakang daripada ayat ini. Saya berusaha untuk menggalinya. Dan saya mendapatkan esensi daripada ayat ini, rupanya di kata broken itu Bapak Ibu sekalian. Broken spirit itu. Dalam bahasa aslinya saya dapat, dalam bahasa Hebrew, broken itu artinya daka. Khusus untuk ayat ini. Yang dimaksud dalam broken itu, dalam khusus ayat ini adalah daka. Yang artinya apa? Seperti debu. Hancur, hati yang hancur seperti debu. Bukan yang berkeping-keping. Kalau berkeping-keping masih bisa dilem-lem-lem terjadi-jadi. Dibuat, tapi hati yang hancur seperti debu. That's daka, artinya hancur seperti debu yang gak bisa diapa-apain. Yang gak bisa memproduksi apapun juga. Yang gak mampu untuk berbuat apa-apa. Karena dia sudah menjadi debu. Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu. Pada zaman perjanjian lama, hubungan antara manusia dan Tuhan itu sangat transaksional. Kalau kamu berbuat dosa kecil, kamu cukup bawa burung-burung perkutut atau burung merpati sebagai kurban. Kalau kamu buat dosa yang sedikit lebih besar, kamu bawa kambing. Tapi kalau kamu buat dosa yang besar, kamu bawa lembu atau sapi yang besar. Dan setelah kamu korbankan, memberikan kepada imam, dan imam membakarnya, maka dosa kamu dihapuskan. Sangat transaksional Bapak Ibu sekalian. Tapi waktu kita masuk dalam perjanjian baru yang namanya perjanjian zaman anugerah, kita tidak lagi melakukan hubungan transaksional. Karena Yesus sudah membayar lunas semuanya di kayu salib. Segala sesuatu sudah kita terima dengan bebas, dengan gratis. Keselamatan kita, kehidupan kekal yang kita terima semuanya gratis. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat manusia, maka seluruh dosa kita sudah diampuni dan kita diselamatkan. Bukan dosa kita saat sekarang saja,
tapi dosa kita yang akan datang. Karena itu dia dikatakan, Yesus adalah kurban yang sempurna, yang menebus dosa kita sekarang, dan yang akan datang. Yang benar Pak Nino, ada gak sih korban yang akan datang? Baca yuk. Coba Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10. Sebab oleh satu korban saja yaitu Yesus, ya, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Wow. Hanya satu-satunya jalan yang bisa membawa kita kepada pengampunan yang sempurna adalah melalui Yesus. Yang bisa membuat manusia bisa dibersihkan dari dosa. Bukan lagi namanya perpuluhan, persembahan. Tapi hati yang hancur. Sebab banyak orang Bapak Ibu sekalian, bawa perpuluhan, bawa persembahan, serem dengarnya Bapak Ibu sekalian perpuluhannya. Ada yang sampai 10 miliar, 100 miliar. Oh serem Bapak Ibu sekalian, benar serem dengar perpuluhannya. Tapi tiba-tiba 1 tahun kemudian kita baca di koran masuk namanya. Ditangkap sama KPK. Sedih. Waktu saya baca salah seorang tangkap KPK Bapak Ibu sekalian beberapa saat ini. Saya melihat salah satu pendeta saya. Salah satu pendetanya nggak tahu apa-apa. Ya kan? Pak pendeta yuk tolong dong berkati sampai kami baru beli private jet. Pendetanya datang ke hanggar pakai baju pendetaan. Berdoa untuk private jetnya. Bayangin Bapak sekalian kalau orang bisa beli private jet berapa perpuluhannya. Bayangin. Tapi sesudah itu apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, bukan uang, karena Tuhan bilang dari awal, bukan uang. Bukan banyaknya uang yang kamu persembahkan, tapi yang perlu hati kamu yang hancur, itu yang aku butuhkan untuk melihat engkau datang ke hadiratku Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia telah menyelesaikan semuanya untuk kita. It is done. Sudah selesai. Dan bagi kita yang percaya kepadanya, memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Kematian yang begitu mahal Bapak Ibu sekalian. Kematian Yesus yang begitu mahal. Yang dia harus lalui dengan segala pengorbanannya Bapak Ibu sekalian. Yang kita rayakan Jumat Agung kemarin. Dia harus disiksa, dia harus dipukul, dia harus ditinju, dia harus diludahi, dia harus diinjak, dia harus dipaku. Dia harus ditusuk. Dan dia harus disalib. Itu semua dilakukan untuk kita Bapak sekalian. Sebarang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa tapi beroleh kehidupan yang kekal. Waktu kita beroleh keselamatan, Tuhan katakan, itulah keselamatan yang aku berikan untuk sekarang. Dan penebusan dosa yang aku berikan untuk yang akan datang. Yang cukup engkau lakukan adalah datang kepadaku dengan hati yang hancur dan bertobat. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Yesaya 1 ayat 18 ini salah satu favorit saya. Selalu dulu Bapak Ibu sekalian nanti saya ceritain. Marilah baiklah kita berpekara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau kita datang ke hadirat Tuhan, berlutut dan minta ampun dengan sungguh-sungguh, Bapak sekalian, dengan hati yang hancur seperti debu, Tuhan katakan, you are free and free indeed. Engkau bebas, engkau diampuni, karena dosa-dosamu telah ketebus. Dan satu lagi saya mau katakan, Bapak Ibu sekalian, Efesus 2 ayat 8 sampai 9, pengampunan yang Tuhan berikan ini ayat kesenangannya Amang Utapaya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam bahasa Bataknya mungkin lebih jelas lagi ya. Karena hanya karena it's only because God's grace, bukan yang lain-lain. Kita diselamatkan. Tuhan pada pagi ini Tuhan mau ingetin aja kita Bapak Ibu sekalian. Kita adalah orang-orang berhutang yang luar biasa besarnya. Yang tidak bisa dibayar karena kita sendiri tidak mampu untuk menjalankan hukum Taurat. Karena pada zaman perjanjian lama hanya mereka yang bisa melaksanakan hukum Taurat dengan syarat sempurna yang bisa masuk surga. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat melaksanakannya. Oleh karena Tuhan Yesus mati di kayu salib Bapak Ibu sekalian. Kita yang berhutang, Tuhan katakan engkau bebas dari hutangmu. Aku melupakan dosa-dosamu. Dosamu yang merah seperti kirmisi, merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba, Bapak sekalian. The understanding bahwa kita adalah orang-orang yang dibebaskan dari dosa. Kita adalah orang-orang yang dilepaskan, dibersihkan, dimurnikan, diputihkan. Because of His grace. He wants us to understand that. Not forget that. Saya ngebayangin Bapak Ibu sekalian, misalnya ya. Saya dengan keluarga saya gak bisa tidur karena apa, kami punya utang 100 miliar. Saya gak tahu, jual rumah juga gak cukup. Jual aset juga gak cukup. Gak tahu gimana. Banyak orang bukan utang 100 miliar, utang 10 juta aja bunuh diri karena pinjol. Setelah diperiksa, kenapa bunuh diri? Karena ada utang sama pinjol, nggak bisa bayar. Berapa? 10 juta. Aduh, saya ngebayang misalnya saya punya hutang 100 miliar. Saya udah bilang sama anak-anak saya bilang sama istri saya, Papa punya utang 100 miliar. Saya nggak tahu mesti ngapain, rumah kita mungkin harganya berapa, 50 miliar, jual semua mungkin cuma sekitar 60 miliar, masih ada 40 miliar lagi, kita mau tinggal di mana? Tiba-tiba Pak Daswar datang. Pak Nino, saya diberkati oleh Tuhan. Begitu luar biasa. Saya memberkati Pak Nino dengan 100 miliar. Saya tahu Pak Nino ada hutang 100 miliar. Saya mau membayarnya. Kira-kira saya gimana Pak Dasar Bapak Ibu sekalian? Kira-kira saya gimana Bapak Ibu sekalian? Saya tidak akan pernah lupa kebaikan Pak Dasar. Amin. Itu baru manusia Bapak Ibu sekalian. Mungkin gak tiba-tiba saya ketemu Pak Dasar sebulan kemudian, saya udah begini saya gak ngelihat Pak Dasar. Mungkin gak? Gak mungkin. Setiap saya lihat Pak Dasar terima kasih ya, Pak Dasar terima kasih ya. Setahun kemudian ketemu Pak Daswar terima kasih ya. Saya gak bisa melupakan kebaikan Pak Daswar membebaskan kami dari hutang. 2 tahun, 5 tahun kemudian masih tidak pernah akan bisa lupa Bapak Ibu sekalian. Iya kan?
Kenapa kita melupakan kasih karunia Yesus dalam kehidupan kita? Dengan begitu gampang untuk bertingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita begitu gampang untuk berbuat hal-hal yang tidak berkenan, yang Tuhan bilang jangan, tapi tetap kita lakukan, padahal Dia sudah melakukan itu begitu luar biasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tanpa harus bayar. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya juga mencoba menarik memori kita, pikiran kita, supaya kita kembali mengerti identitas kita adalah orang-orang yang diampuni. Orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dibayar hutangnya dengan lunas oleh Yesus Kristus Tuhan. Saya nggak bisa, saya ingat Bapak Ibu sekalian, waktu ini yang lama ya, saya pernah diperiksa di RSPAD, ini bukan periksa sakit penyakit, tes kesehatan untuk jadi anggota DPR. Waktu itu belum jadi anggota DPR, disuruh tes dulu kesehatan, kayak menteri-menteri aja, ini anggota DPR. Terus waktu dites, semua dites dari kuping, mata, semua diperiksa. Sampai tinggi, semua diperiksa. Berat badan diperiksa semuanya. Berdiri diperiksa. Akhirnya dia bilang, Pak tolong berdiri yang diam Pak. Saya sudah diam ini. Enggak, badan Bapak enggak diam. Tolong diam Pak. Ini sudah diam Mbak. Enggak, di komputer kami badan Bapak bergoyang-goyang terus. Saya baru ngerti lama hati saya nggak bisa diam. Karena hidup saya adalah orang yang bersyukur pada Tuhan. Saya nggak bisa melupakan kebaikan Tuhan. Karena hidup saya setiap menit, setiap detik, setiap second aku bersyukur. Tuhan mungkin aku nggak sadari badanku bersyukur. Orang bisa melihat tapi aku sendiri nggak menyadari. Karena aku bisa ingat setiap aku berdiri, aku tidur, aku bangun, aku gosok gigi, aku ke belakang, aku buang air besar, buang air kecil. Hatiku terus bersyukur. Karena aku tahu aku adalah orang yang diselamatkan karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya enggak menyadari Bapak Ibu sekalian. Dokter dia bilang, Pak tolong diam. Saya bingung kok diam, badan saya udah diam. Enggak, badan Bapak enggak diam. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengerti bahwa kita adalah debu, kita adalah hancur dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan debu-debu itu dikumpuli oleh Tuhan dan menjadikan kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. That's the attitude yang kita mesti punya Bapak Ibu sekalian. Sehingga membuat kita tidak mungkin kita menjadi orang yang sombong. Karena kita tahu dari mana kita asalnya. Dari mana kita datangnya Bapak Ibu sekalian. Thank you Jesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana orang yang hancur dipakai, dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Mereka melihat proses sebelum Tuhan pakai, mereka harus hancur dulu supaya Tuhan bisa pakai. Abraham salah satu contohnya. Bagaimana dia hancur, dibilang dia akan diketawain, dia bilang dia akan menjadi pemimpin bangsa yang besar. Aduh, dia dibully Bapak Ibu sekalian, lu bilang gimana lu pemimpin besar, lihat bini lu udah umur berapa, lihat lu sendiri umur berapa, bini lu udah mati haid, lu udah tua banget, udah gak bisa. Tapi ini janji Tuhan. Abraham menunggu bertahun Bapak Ibu sekalian, hancur hatinya. Dipermalukan, bahkan istrinya sendiri mempermalukan Abraham. Tapi pada satu saat, waktu janji Tuhan terjadi, Sarah melahirkan anak Ishak.
Saking nggak bisa nunggunya Abraham, dia sempat apa? Digeser loh sama istrinya sendiri sama Sarah. Digeser siapa? Hagar digeser. Ini aja siapa tahu ini jadi keturunan. Dasar Abraham bukannya bilang enggak. Lihat gara-gara Abraham itu sampai sekarang persoalannya Israel sama Palestina. Gara-gara Abraham nggak tahan sih. Bukan nggak tahan seksnya Bapak Ibu sekalian, nggak tahan tunggu janji Tuhan. Bapak Ibu ini sekalian gimana sih? Ada itunya juga kali ya. Hagar lebih muda. Hagar, Abraham, orang yang hancur berkeping-keping, bukan udah seperti pasir bisa dipakai oleh Tuhan. Yusuf, bagaimana dia dibentuk oleh Tuhan, masuk keluar masuk penjara, dimasukin ke dalam despise. Tahu nggak artinya despise Bapak Ibu? Dihina sama kakak-kakaknya. Oh, lihat tuh orang tukang mimpi itu pakai baju aja warna-warni, padahal yang buat ibunya kan. Lihat tuh, si pemimpi datang, yuk kita ikat, kita buang. Kita bunuh aja, jangan dibunuh, masukin aja ke dalam lubang. Ketemu, akhirnya dia masukin lubang, ditinggalin. Hancur nggak Bapak Ibu sekalian dalam lubang di padang gurun? Tahu nggak lubang di padang gurun apa isinya? Kalajengking Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan menyelamatkan Yusuf. Diambil oleh apa? Seorang pedagang, dijadikan budak. Habis jadi budak, mulai naik pangkat lagi sedikit, digoda sama Tante Potifar, masuk lagi penjara. Keluar penjara, bisa apa namanya, menolong. Akhirnya apa? Masuk penjara lagi, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Sampai akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, Bapak sekalian. Dan membawa bangsa Israel pindah ke Mesir. Harus hancur dulu Bapak Ibu sekalian, harus hancur dulu. Supaya dia bisa mengerti apa kehendak Tuhan. Harus hancur dulu Bapak Ibu sekalian. Siapa lagi tokoh kalian? Mario, harus hancur dulu baru bisa ketemu sama. Aminnya keras banget lu. Tapi lu bukan tokoh Alkitab bro. Hampir jadi tokoh Alkitab. Tapi ceritanya hampir-hampir sama. Sebelum dapat Ruth, ya kan? Dapat siapa dulu tuh sebetulnya? Daud Bapak Ibu sekalian. Dilecehkan sama kakak-kakaknya. Lu bisa apa? Pulang balik lagi lu jangan kesini. Jaga tuh domba bokap lu yang cuma 4 biji. Dilecehkan. Dipermalukan. Dikasih peralatannya peralatannya Saul. Dia nggak bisa pakai karena kegedean. Diketawain sama tentara-tentara yang kini mau ngalahin Goliat. Dilecehkan Bapak Ibu sekalian. Dilecehkan. Kalau belum pernah kita dilecehkan, artinya untuk menjadi pemimpin masih agak jauh. Siap-siap dilecehkan dulu kalau menjadi pemimpin. Daniel, banyak deh. Paulus, Petrus. Saya ingat waktu kami baru buka kantor, saya udah bersaksi berkali-kali di sini ya. Baru buka kantor nih. Waktu baru buka kantor nggak ada gajian kan, semua invest semua. Akhirnya udah mulai gajian nih, Meda udah mulai seneng, udah mulai dapat duit. Bertiga kami. Udah seneng nih, udah mulai dapat duit. Padahal bukanya di garasinya Opung itu kantor law firm yang sekarang ini. Kami bertiga. Kemudian satu malam, partner saya telepon. Dia bilang, Nin kantor kita bubar. Kenapa? Itu yang satu lagi nggak suka sama lo. Lo cuma bisanya berdoa aja, kebaktian berdoa aja. Nggak pinter dia, nggak tamatan UI. Kita kan, dia apa namanya, mereka berdua tamatan UI. Padahal dia nggak tahu UKI lebih bagus kan ya. Nggak tahu, ketawa sih, nggak demen dah jadinya. Kan ada Kristennya di tengah. Ini gue nggak suka sama Nino. Karena waktu kami baru buka, saya buat setiap hari Jumat kita ada ibadah. Gue nggak suka, berdoa aja dia. Nggak pinter, kita kan tamatan UI, dia tamatan UKI.
Aduh dilecehkan, gue sampai saya tuh, aduh. Tapi saya sama sekali nggak sakit hati Bapak Ibu sekalian. Saya bilang sama partner saya, kalau lo mau pergi silahkan. Gue mengundurkan diri deh, nggak apa-apa. Gue ngelamar lagi, gue bilang gitu. Gue ngelamar ke cari kantor lain lagi. Lo buka deh, jangan dibubarin. Ya betul Nin, nggak apa-apa Nin. Nggak apa-apa. Akhirnya partner saya bilang, oke, besok gue kabarin ya. Dia telepon saya malam-malam waktu itu. Saya belum bilang Meda karena saya takut bilang Meda. Tiba-tiba baru terima gajian lagi, baru terima uang. Tiba-tiba nggak terima uang lagi, kan kasihan ya. Besok paginya teman saya telepon lagi. Nin, gue nggak boleh sama bini gue untuk pergi sama dia. Kita berdua aja bisa nggak? Oh bisa aja gue bilang, gak usah takut lo sama gue. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, itu yang tadi keluar, dia bawa sekitar 70-80% partner, klien-klien kami. Kami harus mulai dari bawah lagi, dari 20% itu kami harus kerja keras untuk bisa dapat lagi. Nggak lama Bapak Ibu sekalian, 6 tahun kemudian kantornya, padahal dia bawa, kita ada bule ada 3, tiga-tiganya dibawa, bule Amerika, bule Australia sama bule Hong Kong, bukan Chinese Hong Kong. Semua dibawa, ekspat kita dibawa. Bayangin Bapak Ibu sekalian, zaman itu kita nggak bisa buat apa-apa. Saya despise banget, dihina. Nino bisa apa sih? Doa doang dia bisanya. I was so despised. Saya sungguh dihina Bapak Ibu sekalian. Tapi saya percaya Tuhan saya besar. Amin Bapak sekalian, sampai saya katakan sama partner, lu gak usah khawatir, kita pasti berhasil. Kita pasti berhasil, yang bener ini, percaya deh sama gue, kita pasti berhasil. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Saya gak usah cerita deh, ya udah apa boleh buat, saya cerita. 8 tahun kemudian, kantor itu tutup. Saya nggak tahu, nggak mungkin secara logika nggak masuk akal dia tutup. Karena dia sudah menjadi nomor 2 paling besar di Indonesia. Bisa tutup Bapak Ibu sekalian. Saya nggak pernah nyumpahin, nggak pernah, betul perkata jelek dari mulut saya nggak pernah ada. Akhirnya partner saya bilang, gila ya Nin. Tuh gue bilang, kita pasti berhasil. Bapak Ibu sekalian. Sebelum Tuhan memakai orang, Tuhan harus bikin dia hancur dulu. Supaya dia bisa dipakai. Sehingga waktu dia sudah dipakai sama Tuhan, Tuhan tahu dia pasti tidak akan berbalik lagi. Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan cari sekarang adalah orang-orang yang seperti Daud Bapak sekalian. Daud dikatakan man that what? After God's heart. Satu Samuel 13. Ini ayat terakhir. Waktu itu Samuel harusnya menunggu untuk membawakan korban syukur, korban bakaran, tapi dia nggak mau nunggu. Nabi Nathan, dia lakukan sendiri. Kemudian kata Nabi Samuel, Saul lakukan sendiri. Kemudian kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bahasa Inggrisnya lebih enak. Ayat 13 Jo. You have done a foolish thing, Samuel said. You have not kept the command the Lord your God gave you. If you had,
He would have established your kingdom over Israel for all time. But now, your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart. Ini Daud. A man after his own heart. And appoint him ruler of his people, because you have not kept the Lord's command. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, after removing Saul, he made David the king. God testified concerning him. Bayangin, Tuhan bersaksi mengenai Daud. Tuhan yang bersaksi mengenai Daud. Kata Tuhan ini, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Wow, Bapak Ibu sekalian. Alangkah indahnya kalau kita juga mendapatkan predikat seperti itu, Bapak sekalian. A man or a woman after God's heart. Dan saya percaya itu menjadi doa kita semua. Amin, Bapak sekalian. Orang-orang yang mengejar hatinya Tuhan. Orang-orang yang mengejar hatinya Tuhan. Karena itu Daud mengatakan dalam Mazmur 91 ayat 14 dan seterusnya. Tuhan bersaksi tentang Daud. Tuhan bersaksi 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia. Tolong Jo. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia. Aku akan membentenginya karena ia mengenal namaku. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. Ini Tuhan yang bersaksi tentang Daud, Bapak Ibu sekalian. Terus, bila ia berseru padaku, aku akan menjawab dia. Aku akan menyertai dia dalam waktu kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakan dia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan kuperlihatkan keselamatan yang daripada aku. Wow. God testifying about David. Yuk Bapak Ibu sekalian. Kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Yang hatinya hancur. Selalu hancur di hadapan Tuhan. Selalu hancur, bukan hancur berkeping-keping, tapi seperti pasir. Dan Tuhan akan angkat kita dan pakai kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Aku berdoa Tuhan Yesus, jadikan kami semua jemaat Kenisa tidak satu pun terlewatkan, mempunyai hati yang hancur senantiasa pada Engkau Tuhan. Yang terus Tuhan Yesus melekat saja kepada Engkau, terus mencintai Engkau Tuhan. Terus Tuhan mengejarkan hadirat-Mu Tuhan, mengejar hatinya Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang betul-betul selalu melekat aja hidupnya sama Engkau Tuhan. Sehingga membuat kami boleh betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami mencintai Engkau oleh karena kami menjadi pelaku firman. Kami mengasihi Engkau oleh kami hidup di dalam kebenaran. Kami mencintai Engkau oleh karena kami hidup di dalam kerendahan hati. Kami mau menjadi pelaku firman oleh karena kami hidup di dalam kemurahan. Kami mau menjadi pelaku seperti Engkau Tuhan. Oleh kami hidup, berbagi berkat kepada mereka yang membutuhkan. Karena apa yang kami peroleh hidup sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sama diberkati Bapak sekalian. Amin, God is so good. Yuk kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 11
ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami siap menerima tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus ini. Biar Tuhan kau periksa hati kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang punya hati aftering God's heart. Dan kami memeteraikan. Pada hari ini kami mau katakan, Tuhan kami berubah Tuhan. Kami mau senantiasa taat, kami mau senantiasa sadar, kami senantiasa mau selalu eling Tuhan. Siapa kami ini sebenarnya? Kami adalah orang-orang yang diampuni karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati dan dibenarkan karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kalau apa kami boleh hidup sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Biar hati kami melekat saja kepada Engkau Tuhan. Tidak kepada berkat yang ada pada kami. Tapi senantiasa bersyukur. Hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Sesuai dan sepadan dengan Injil Kristus. Terima kasih Bapa. Biar sewaktu kami menerima tubuh dan darah Yesus, kami mengingat dan kami mengenang lagi Tuhan. Attitude kami, kehidupan kami, supaya kami tidak lagi common sense, tapi kami godly sense Tuhan. Dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak sekalian kita berdiri sama-sama yuk. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Yuk mari sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima, roti di tangan kanan saya sebagai tubuh Yesus Kristus. Mari kita makannya dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Yuk, mari kita angkat sama-sama. Sama-sama kita katakan, dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima, anggur di tangan kanan saya, sebagai darah Yesus Kristus. Mari kita minumnya sama dalam nama Yesus. Oh thank you Jesus. Oh Father God, we thank you, we thank you, we thank you. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah Yesus yang sudah boleh kami terima. Menjadi satu dengan tubuh dan darah kami Bapak yang baik. Kami percaya dan kami imani Tuhan. Pada pagi hari ini, bahwa tubuh dan darah Yesus yang sempurna, menyempurnakan tubuh dan darah kami Tuhan yang tidak sempurna ini. Oleh karena semua sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus hilang. Gone in Jesus mighty name. Dengan tubuh dan darah Yesus yang sempurna. Menghilangkan semua sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami Tuhan. Bukan itu saja Tuhan. Kami berkata juga tubuh rohani kami Tuhan. Penyakit-penyakit rohani kami juga
Disembuhkan Tuhan. Kemalasan untuk bersekutu dengan Engkau. Kemalasan untuk berdoa. Kemalasan untuk membaca firman Tuhan. Hidup dalam kesakitan hati yang tidak pernah diselesaikan. Hidup dalam kepahitan. Aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan pada hari ini ada kesembuhan rohani. Di antara jemaat pada pagi hari ini. Kemarahan, kebencian, sakit hati. Diangkat oleh Tuhan. Dibersihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Perselisihan keluarga. Diangkat dan diperdamaikan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku percaya mujizat terjadi pada pagi hari ini. Kepada setiap kami yang menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Amin. Tuhan baik Bapak sekalian. Siapa menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini? Siapa menikmati kebaikan Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Yuk kita akhiri ibadah kita yuk. Yeah. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang mau berubah mulai hari ini? Menjadi orang-orang yang mengejar hati Tuhan. Amin. Yang betul-betul mengejar hati Tuhan. Mengejar hati Tuhan. Mengejar hati Tuhan. Yang tidak mementingkan lagi keinginan dirinya sendiri lagi. Tapi hancur, berkeping-keping, dan lebih mengutamakan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti kesaksian Sapa Mario tadi. Supaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin. Tuhan baik. Haleluya. Kita akhiri firman Tuhan pada ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Father God, we thank you. Again, we thank you Lord Jesus for your presence. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus kami boleh diberkati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh betul mengerti kehendak Tuhan. Supaya hati kami yang hancur Tuhan lebih suka daripada uang kami. Daripada semua persembahan. Tuhan mau hati kami yang hancur. Karena Tuhan mau pakai hati yang hancur ini. Dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau pakai hati yang hancur ini. Yang seperti pasir ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun Tuhan pakai kami. Baik dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis maupun di dalam tugas pelayanan yang Tuhan berikan untuk kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami adalah hamba-Mu Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk puji-pujian penyembahan yang sudah boleh kami naikkan. Terima kasih Bapak yang baik. Hati yang hancur. Tidak Engkau hina Tuhan. Tapi Engkau berkenan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk persembahan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami terima. Sekarang kami akan pulang Tuhan. Kami mau terima berkat Tuhan. Mari Bapak sekalian kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, jadilah pengejar-pengejar hati Tuhan. Tuhan berkati. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace both hearts
ke depan. Selamat berproses untuk hati yang semakin dibentuk Tuhan. God bless you.